semuanya, terima kasih udah klik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal sedikit sharing nih ke teman-teman terkait materi bahasa Inggris untuk jenjang SMA. Nah, ngomong-ngomong soal materi bahasa Inggris di SMA, pasti nggak cuman belajar mengenai hal yang dasar-dasar aja ya. Pasti ada improvisasinya gitu, jadi nggak cuma belajar tentang tenses, conjunction, pronoun, dan lain-lain. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini aku bakal sharing tentang report speech. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing lagi nih. Bagi teman-teman yang penasaran nih apa itu report speech dan mau belajar bareng aku, tonton terus video ini sampai akhir ya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sesuai yang sudah aku sampaikan di awal video tadi, kali ini aku bakal sedikit sharing tentang materi report speech. Nah, sebelumnya kita harus tahu tuh apa sih itu report speech? Dilansir dari Cambridge Dictionary, report speech is a description of what someone has said without using the exact word used. Jadi merupakan deskripsi dari apa yang telah dikatakan seseorang, namun tidak menggunakan kata-kata yang persis seperti apa yang dikatakan seseorang tersebut. Direct speech maupun indirect speech itu susunan kalimatnya sama, jadi terdiri dari main clause dan juga subclause. Main clause merupakan induk kalimat, sedangkan subclause merupakan anak dari kalimat. Contohnya seperti ini teman-teman. Contoh kalimatnya adalah di direct speech-nya, Dewi says to me, you are the one I love the most. Jadi yang aku underline, Dewi says to me merupakan main clause-nya, sedangkan yang aku hurufin miring, you are the one I love the most merupakan anak kalimat atau subclause. Kemudian jika di indirect speech menjadi Dewi says to me that I am one she loves the most. Nah, jadi yang aku underline tetap menjadi main clause, sedangkan yang aku hurufin miring tetap menjadi subclause. Jadi ini perubahannya ada di subclause-nya sendiri. Perubahan dari kalimat report speech itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor atau aspek. Yang pertama, bentuk kalimat, tenses yang digunakan, pronoun, dan juga adverb. Adverb ini terutama place dan time, jadi tempat dan juga waktunya. Berdasarkan bentuk kalimatnya, itu menjadi dasar faktor perubahan dari direct menjadi indirect speech. Nah, untuk kesempatan kali ini, aku akan membahas 3 jenis kalimat, yaitu statement, question, dan juga comment. Statement merupakan kalimat pernyataan ya teman-teman. Nah, mengingat bahwa indirect adalah kalimat majemuk, maka kalimat ini terdiri dari induk kalimat dan juga anak kalimat seperti yang udah dijelasin di awal. Nah, dalam indirect statement, kata penghubung that atau berarti bahwa biasanya digunakan namun opsional, jadi tidak mutlak. Kemudian yang terpenting adalah jika main clause-nya berupa simple present, present perfect, atau simple future, maka tidak ada perubahan tenses dalam indirect speech-nya. Contohnya seperti ada seseorang yang mengatakan I'm very sorry. Nah, menjadi kalimat indirect-nya itu seperti ini. He will tell you he is very sorry, atau bisa juga he says to you he is very sorry, atau bisa juga ditambahin that menjadi he has told you that he is very sorry. Selanjutnya ada kalimat question atau kalimat tanya, yang mana ada 3 aturan ya teman-teman. Yang pertama, jika pertanyaan langsung menggunakan yes or no question, maka kata hubungnya menjadi if atau whether. Nah, for example, Arif asked me, are you Lena? Nah, untuk kalimat indirectnya menjadi Arif asked me,
if I was Lena. Kemudian ada contoh yang lain. Fairy asks Pharaoh, will you marry me? Nah, menjadi kalimat indirectnya seperti Fairy asks Pharaoh whether she would marry him. Kemudian aturan yang kedua, jika kalimat report speech setelah if atau whether adalah affirmative sentence, maka polanya menjadi main clause, if atau whether, plus subject, plus verb, plus object, tetapi optional objeknya. Contoh dari kalimatnya adalah, he asked her, have you done your test? Kemudian menjadi indirectnya, he asked her if she had done her work. Kemudian untuk aturan ketiga, jika pertanyaan langsung menggunakan question word, jadi ada seperti what, how, when, dan lain sebagainya, maka question word tersebut menjadi kata penghubung dalam report speech tersebut. For example, Rihanna asked me, when can I go with you? Untuk indirectnya menjadi, Rihanna asked me when she could go with me. Atau contoh lainnya, Rayhan asked me, what is your name? Kemudian menjadi kalimat indirectnya, Rayhan asked me what my name was. Seperti itu. Selanjutnya adalah kalimat command atau kalimat perintah, yang mana command itu dibagi menjadi dua, antaranya nominal dan verbal, masing-masing dibagi menjadi positif dan juga negatif. For example, mother asked, please be careful Tara. Menjadi indirectnya, mother asked Tara to be careful. Kemudian, contoh yang lain, Vera asked me, don't be lazy. Nah, menjadi kalimat indirectnya seperti Vera asked me not to be lazy. Atau bisa juga not to be-nya diganti menjadi forbid, yaitu seperti Vera forbid me to be lazy. Kemudian ada perubahan kalimat dari direct kemudian menjadi indirect disebabkan oleh perubahan tenses atau tenses yang digunakan. Nah, ini teman-teman. Tenses direct itu ada di sebelah kiri, kemudian tenses yang digunakan di indirect ada di sebelah kanan. For example, di kalimat directnya, I told Farah, I'm going to Bali with you. Nah, untuk menjadi kalimat indirectnya, itu menjadi I told Farah that I was going to Bali with her. Jadi ada perubahan di kalimat subclause-nya ya. Jadi dari I'm going to Bali with you menjadi that I was going to Bali with her. Kemudian contoh yang lain, Sarah explained, I really don't like coffee. Nah, untuk kalimat indirectnya menjadi Sarah explained that she really didn't like coffee. Jadi ada perubahan di subclause-nya, I really don't like coffee di direct, kemudian menjadi indirectnya adalah that she really didn't like coffee. Kemudian contoh yang terakhir, Aldi told Nadia, I will always love you. Nah, dalam kalimat indirectnya menjadi Aldi told Nadia that he would always love her. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Jadi, misalnya kalimat tersebut berupa kalimat kebenaran umum. Kebenaran umum itu misalnya seperti matahari terbit dari timur, kemudian matahari terbenam dari barat, kemudian bumi merupakan planet ketiga terdekat dengan matahari. Seperti itu kan adalah merupakan kebenaran umum yang mutlak, itu pasti. Nah, jika
kalimat itu merupakan kalimat kebenaran umum, maka tidak perlu ada perubahan di subclause-nya. Contohnya seperti, my mom always said to me, the sun rises in the east every morning. Nah, untuk kalimat indirectnya akan berubah menjadi, my mom said to me that the sun rises in the east every morning. Aturan yang kedua adalah jika anak kalimat berupa simple past untuk keterangan waktu, maka tidak ada perubahan dari anak kalimat tersebut, tetapi main clause-nya tetap berubah. Contohnya, Amir said, my brother was sleeping when I came here. Maka untuk indirectnya berubah menjadi, Amir said that his brother had been sleeping when I came there. Kemudian ada kata ganti orang pertama yang meliputi I, me, my, myself, we, us, our, dan ourselves. Contohnya, he said, I'm busy. Menjadi directnya, he said that he was busy. Kemudian, contoh yang lain, I said, I will be late. Nah, pada indirectnya menjadi, I said that I would be late. Kemudian, contoh yang lain, we said, we need to buy some clothes. Kemudian di indirectnya menjadi, we said that we needed to buy some clothes. Selanjutnya ada kata ganti orang kedua berupa you, your, yourself. For example, Lena said to me, you have to come with John. Nah, indirectnya berubah menjadi Lena told to me that I had to go with John. Contoh yang lain, Vina said to him, you can go. Nah, untuk indirectnya berubah menjadi Vina told him that he could go. Jadi ada perubahan di sini dari you can go menjadi that he could go. Perubahan yang selanjutnya dipengaruhi oleh kata ganti orang ketiga. Jadi kata ganti orang ketiga itu berupa he, she, it, they. Nah, for example, Umar said she is a pretty girl dalam kalimat directnya. Kemudian berubah menjadi indirect berupa Umar said that she was a pretty girl. Kemudian contoh yang lain, Sinta said they have invited me. Kemudian untuk indirectnya berubah menjadi Sinta said that they had invited her. Di sini di sebelah kiri merupakan direct speech-nya, kemudian jika berubah menjadi indirectnya di sebelah kanannya ya teman-teman. Oke, contoh ya teman-teman. Contoh yang pertama, he said, I have a present for you in my bag here. Kemudian di indirectnya akan berubah menjadi, he said that he had a present for me in his bag there. Nah, di sini akan ada perubahan dari kata keterangan tempatnya here di direct, kemudian di indirectnya akan berubah menjadi there. Selanjutnya, he said, I do not have a present for you in my bag here. Kemudian berubah menjadi he said that he did not have present for me in his bag there. Sebenarnya ini kalimatnya hampir sama dengan kalimat sebelumnya, cuman bedanya adalah yang sebelumnya itu merupakan kalimat positif, yang ini merupakan kalimat negatif. Kemudian contoh yang selanjutnya ada he asked, do I have a present for you in my bag? Nah, untuk indirectnya berubah menjadi he asked me,
if he had a present for me in his bag. Jadi kalimat ini merupakan kalimat tanya teman-teman. Dan contoh yang terakhir, the last example is, he ordered me, don't bring your cat here. Indirectnya berubah menjadi, he ordered me not to bring my cat there. Nah, itu tadi teman-teman sedikit sharing materi dari aku. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan nih teman-teman terkait report speech itu sendiri. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.